Halo, gue Ivan atau yang biasa kalian sebut sebagai Mas Ivan dari grup obrolan saham by Sahamologi. Kali ini gue bakal ngebahas dengan tuntas apa yang dimaksud dengan full call option, lalu juga ada saham dalam papan pemantauan khusus, dan juga saham yang sampai menyentuh level terendahnya. Dari berita yang beredar di kalangan para investor dan trader, setidaknya ada 17 saham yang sudah jebol dari level psikologisnya. Seperti yang kita tahu, level psikologis sebuah saham yaitu berada di level 50. Dan ada dua saham yang sedang hangat diperbincangkan pada akhir-akhir ini, yaitu ada saham MKNT dan Sebat, di mana kedua saham itu saat ini harganya berada di level 1 dan 2 rupiah. Apakah penurunan harga itu disebabkan oleh full call auction? Well, enggak juga. Jadi gini ceritanya, saham yang masuk pemantauan khusus masih berada di tahap 1 atau yang bisa disebut sebagai hybrid call auction. Tetapi pertanggal 25 Maret 2024 kemarin, regulator baru saja meresmikan papan pemantauan khusus tahap 2 yang disebut full call auction. Oke, gue bakalan jelasin dulu sebenarnya secara singkat saham papan pemantauan khusus biar lo semua nggak bingung. Jadi, saham ini masuk kriteria saham yang dibentuk oleh Bursa Efek Indonesia untuk membantu investor dalam melihat kondisi likuiditas dan fundamental sebuah emiten sebelum menentukan pengambilan keputusan berinvestasi. Ada beberapa aspek pemantauan atau yang biasanya disebut notasi khusus atau bisa jadi teman-teman menyebutnya sebagai tato dari Bursa Efek. Ada 11 keterangan khusus yang berpotensi untuk menyelimuti saham-saham yang tadinya biasa aja atau mungkin berada dalam papan utama atau papan pengembangan, tetapi tiba-tiba menjadi saham dalam papan pemantauan khusus. Misalnya, 1. Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler atau pasar reguler periodic call auction kurang dari Rp51. Laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat dalam kurung disclaimer, tidak membukukan pendapatan atau tidak mendapatkan perubahan pendapatan pada laporan keuangan auditan dan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan tambang minerba atau induk dari perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core bisnis hingga tahun buku keempat sejak terdaftar di bursa. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir, tidak memenuhi persyaratan untuk dapat tetap tercatat di bursa sebagaimana diatur dalam peraturan nomor 1A dan 1V terkait saham free float. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta rupiah dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 lembar saham selama 6 bulan terakhir, baik itu di pasar reguler maupun di pasar reguler periodic call auction. Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot, atau pembatalan perdamaian. Lalu yang ke-10, dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan ataupun volatilitas transaksi. Kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari OJK. Sayangnya, per 27 Maret 2024 atau pada detik video ini dibuat, terdapat 219 saham dari total 921 perusahaan yang melantai di Bursa Efek kini berada dalam kriteria saham pemantauan khusus. Di mana selama 3 hari terakhir, tidak sedikit juga saham yang berada dalam kriteria pemantauan khusus terkoreksi sampai auto reject bawah 10% selama 3 hari berturut-turut. Sedangkan full call auction adalah mekanisme perdagangan dengan kuotasi bid dan ask yang akan match pada jam tertentu. Kemudian harga saham akan ditentukan berdasarkan volume terbesar. Jadi ingat, full call auction ini hanya berlaku di saham dengan kriteria pemantauan khusus. Jadi saham yang papan utama
papan akselerasi itu tidak termasuk. Tujuannya sih sebenarnya dari regulator untuk menindaklanjuti implementasi papan pemantauan khusus atau hybrid call auction pada 12 Juni tahun 2023, memberikan alternatif segmentasi papan pencatatan yang lebih sesuai dengan strategi investasi investor dan memberikan transparansi atas kondisi perusahaan, meningkatkan transaksi dan likuiditas perdagangan, khususnya saham dengan frekuensi perdagangan rendah, dan tentunya di harga 50. Meminimalisir pembentukan harga yang tidak wajar dan proses price discovery yang lebih sesuai untuk saham-saham dengan likuiditas rendah. Dalam mewujudkan implementasi tersebut, Bursa Efek juga telah menetapkan kriteria full call auction yang akan diberlakukan. Yang pertama, berlaku untuk semua saham yang berada dalam papan pemantauan khusus. Terdapat 5 sesi call auction yang bersifat blind call auction, di mana harga yang ditampilkan hanya best bid dan best offer. Ketiga, minimum price Rp1, lalu auto reject atas atau bawah Rp10, dan sebelumnya untuk saham yang dengan harga 1 sampai Rp10, auto reject atas dan auto reject bawahnya sebesar Rp1. Informasi initial equilibrium price dan initial equilibrium value ditampilkan selama sesi call auction. Dan untuk sesi perdagangan saham yang berada dalam kriteria full call auction terbagi atas 5 sesi. Jadi setiap 1 jam mulai dari jam 9 dengan 3 skema perdagangan, yaitu ordering collection dari jam 9 pagi sampai 9.55, random closing jam 9.53 sampai 9.55, dan matching order 9.55 sampai 9.59.59 sampai pada penutupan bursa, yaitu tutup jam 4 sore setiap hari. Kebijakan full call auction ini memang menimbulkan beberapa kekhawatiran. Salah satunya adalah potensi harga saham bisa jatuh ke Rp1. Hal ini bisa terjadi karena likuiditas saham yang sangat rendah dan mekanisme perdagangan yang berbeda. Menurut gua, dengan adanya kebijakan full call auction ini, itu masih perlu dievaluasi lebih lanjut oleh regulator. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga bisa menimbulkan resiko yang sangat tinggi untuk investor. Jadi, buat kalian, para investor yang di portfolionya terdapat saham dengan notasi pemantauan khusus, apakah kalian masih berani beli saham yang termasuk dalam kriteria pemantauan khusus? Coba kalian absen di kolom komentar.